Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grosshopper, majalah Gros Digital dalam kurung MGD _Gros TV kembali mengudara. Sesuai dengan tagline Gros TV di 2024, Gros TV bertanya, narasumber menjawab, silakan pemirsa yang menyimpulkan. Nah, di hadapan Gros TV di hari ke-20, 21 ya? Ke-21 bulan Ramadan, Gros TV sedang singgah di salah satu notaris Jakarta Selatan yang juga Ketua Umum Ikatan Alumni Notariat Universitas Diponegoro, yaitu yang sudah lama hampir 27 tahun tidak pernah tampil di wajah Grosshopper di wajah Gros TV, yaitu Mbak Oti Hari Chandra Ubayani SH SPN MH. Apa kabar Mbak Oti? Alhamdulillah baik Bang Mahfud. Iya, udah 27 tahun loh kita nggak pernah ngobrol-ngobrol. Emang umurnya berapa sekarang? Sekarang umurnya udah lama nggak pernah wawancara lagi, dan baru kali ini kita dapat bincang santai lagi dengan Mbak Oti. Dan kali ini karena yang sedang marak ini, saya nggak nyinggung IPAT ya, nggak nyinggung IPAT, tapi suka tidak suka wajah Mbak Oti ketika muncul pasti orang Sekretaris Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Makanya yang ingin saya tanyakan ke Mbak Oti ini seputar dunia pertanahan Mbak Oti. Nah, yang marak saat ini kan gini, wacana mensertifikatkan yang manual kertas ke elektronik itu kan dari Kementerian ATR BPN sudah lama. Nah, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada mulai sosialisasi sehingga membuat banyak, tanda petik maaf, teman-teman PPAT yang terkejut. Nah, tanggapan ini kemana Mbak mengenai munculnya sertifikat elektronik? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bang Mahfud di tengah acara buka bersama saya dengan kawan-kawan di tempat saya. Bang Mahfud hadir untuk berbincang santai mengenai sertifikat elektronik. Kalau dibilang ini dadakan nggak juga, karena satu tahun atau 2 tahun yang lalu saya udah pernah dipanggil ke TVRI untuk mensosialisasikan tentang sertifikat elektronik seperti itu. Dan dalam beberapa bulan sebelumnya tiba-tiba memang harus dilaksanakan. Ada 20 daerah yang menjadi proyek ya untuk sosialisasi ini terlebih dahulu, terutama di Jakarta, Jakarta Barat dan di Jakarta Utara. Jakarta Selatan memang nanti next project. Jadi demikian membuat kami dari alumni Ikatan Notariat Undip akan mensosialisasikan sambil berhalal bihalal tanggal 22 April 22 April ya 2024. Saya harap juga nanti Bang Mahfud hadir dan Amin. juga teman-teman banyak yang hadirlah dan juga meregistrasi supaya nanti acara tersebut jangan ada lagi rumors bahwa tidak ada sosialisasinya. Sosialisasi tentunya sudah banyak karena setahun yang lalu atau jelasnya tanggal 21 April 2023 saya juga ikut diajak oleh Ibu Menteri ya, Ibu Hadi untuk di mall di Sarinah. Itu juga sosialisasi tentang sertifikat elektronik. Jadi tapi banyak teman-teman mungkin yang belum belum aware gitu ya, pikir nanti juga masih lama gitu. Ternyata kan datang juga hal-hal itu yang mau nggak mau harus kita laksanakan. Kita harus memberi penjelasan kepada klien-klien kita, kepada pihak bank atau pihak-pihak lain yang nanti misalnya mereka masuk dalam pendaftaran hak tanggungan, tapi nanti sesampai di kantor notaris nanti keluar lagi sudah bentuk sertifikat elektronik. Tentu itu banyak mengejutkan kalau kita tidak memberi pengertian kepada
kepada klien-klien. Jadi saya minta nanti tanggal 22 April, baik itu dari pihak notaris PPAT, dari pihak perbankan, dari pihak broker-broker atau para akademisi, adik-adik kita juga supaya mengikuti acara sosialisasi ini. Nah, Mbak Oti, kalau menurut dari kacamata Mbak Oti ini sebagai Ketua Umum Undip nih, yang notabene anggotanya pasti sudah sebagian besar itu notaris PPAT. Sejauh mana kesiapan Indonesia untuk masuk ke era digitalisasi, terutama di masa saat itu? Ya, kalau menurut saya ya, karena saya tinggal atau saya wilayah kerjanya itu adalah kota besar, tentu tentang sinyal dan lain sebagainya sudah bagus, dan juga kita sudah mempersiapkan diri untuk membackup dengan surat pernyataan supaya kita tidak dipersalahkan apabila nanti keluar dalam bentuk sertifikat elektronik seperti itu. Jadi menurut saya kalau di kota besar tidak terlalu banyak bermasalah. Bahkan banyak klien-klien itu lebih enjoy. Jadi biasanya kalau kita ada bencana alam, ada gempa bumi, ada tsunami, kita menyelamatkan kan biasanya sertifikat kita, harta benda kita. Nah, kalau dengan adanya elektronik seperti ini, kita udah nggak ragu-ragu lagi, kita lari menyelamatkan diri karena semuanya sudah terdata di elektronik. Tapi untuk dalam artian untuk masuk ke dari manual ke digital itu kan tidak semudah membalikan tangan. Nah, maksud pertanyaannya gini, sejauh mana dari kacamata Mbak Oti kesiapan Indonesia menghadapi, ya suka tidak suka pastilah ke arah sana. Iya. Sejauh mana kesiapannya nih Mbak Oti? Kalau saya sendiri, karena saya sudah dari 3 tahun sudah konsen untuk mempelajari apa itu sertifikat elektronik, apa nanti akte juga berbentuk elektronik, apakah materai juga berbentuk elektronik, apakah nanti tanda tangan juga berbentuk elektronik. Kita sudah siap apabila masa itu akan datang. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, karena itu juga sudah diikuti di negara-negara maju. Dan Indonesia mau nggak mau juga harus mengikutinya. Jadi kita mempersiapkan diri bagaimana supaya kita sebagai notaris atau PPAT aman dalam menjalankan tersebut, supaya tidak ada gugatan-gugatan di kemudian hari. Kita harus mempersiapkan dengan surat-surat backup, yaitu akte atau surat-surat pernyataan. Nah, kalau melihat dari rekan-rekan Mbak Oti kan, maaf usianya kan kelahiran 20 tahun, 25 tahun yang lalu, yang dulu belum ada handphone, yang dulu komputernya masih ya DOS atau sebagainya. Nah, ini kan teknologinya semakin canggih. Ya. Ada kesulitan nggak Mbak sebagai Ketua Umum memberikan informasi adanya peralihan dari sertifikat manual berupa kertas menjadi elektronik? Gaptek kan rata-ratanya. Kalau ini kan dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terlalu banyak masalah, karena kita juga sudah berpengalaman di HT elektronik, ya kan? Di elektronik kita sudah waktu itu gaptek-gapteknya di HT elektronik gitu kan, ada setuh tanaku dan lain sebagainya untuk memonitoringnya. Jadi sepertinya lebih simpel pada waktu HT elektronik. Memang kita rada gaptek pengecekan elektronik, kita juga rada gaptek gimana nih pengecekannya overlap, nggak keluar seperti itu. Jadi tapi untuk sertifikat elektronik saya rasa karena dengan pengalaman adanya pengecekan, adanya HT elektronik, tentu di sertifikat ini akan lebih tertata karena pengalaman, karena ya, permasalahan-permasalahan itu sudah ada di HT sebelumnya ya.